Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Salisa Irina Febrianti dengan NPM 212151024 dari kelas 2021A. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai teorema Pythagoras. Nah, dari teman-teman semua mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata dari teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas materi mengenai teorema Pythagoras pada pertemuan atau video kali ini. Nah, sebelum kepada penjelasan mengenai materi teorema Pythagoras, kita simak atau kita lihat dulu nih peta konsep ataupun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, di sini ada materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teorema Pythagoras. Yang kedua, bentuk umum dari Pythagoras. Yang ketiga, ada triple Pythagoras. Dan yang keempat, ada penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ya masuk kepada subbab yang pertama, yaitu ada pengertian teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras sendiri terjadi pada bangun siku-siku. Bunyi dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring terpanjang segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Nah, apakah dari teman-teman yang lain sudah tahu nih siapakah penemu dari teorema Pythagoras? Nah, di sini Pythagoras adalah seorang ahli matematika yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras belajar di Mesir, kemudian di Babilonia, dan terakhir di Kretano. Nah, suatu tempat jajahan Yunani di Italia Selatan. Nah, beliau atau dia pernah menemukan suatu hubungan antara matematika dan juga musik. Tetapi penemuannya yang terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Masih ingatkah teman-teman semua pengertian dari segitiga siku-siku? Nah, kita bahas ya di sini. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, kita perhatikan ya gambar di samping ada segitiga ABC. Nah, kita kasih keterangan di sini yang poin pertama yaitu yang poin A. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan hipotenusa. Nah, yang keduanya, adapun sisi lainnya yang membentuk sudut siku-siku yaitu ada sisi AB dan juga sisi BC yang itu dinamakan dengan sisi siku-siku. Nah, yang tadi hipotenusa itu merupakan sisi terpanjangnya yaitu dari sisi A dan C, AC. Nah, kita lanjut saja ke bentuk umum dari teorema Pythagoras. Nah, bisa teman-teman lihat ya dari segitiga siku-siku yang di samping itu ada segitiga ABC. Nah, adapun bentuk umum dari teorema Pythagoras yaitu ketika kita mencari B kuadrat atau sisi miring atau sisi terpanjangnya itu ada rumusnya yaitu dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat atau teman-teman bisa tuliskan dengan B sama dengan akar C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, sedangkan ketika kita mencari sisi yang AB-nya ini yang atau kita sebut dengan C kuadrat ya di sini. Nah, sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat atau teman-teman juga bisa menuliskan dengan C sama dengan akar B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, yang ketiga, ada rumus yang ketiga yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat atau bisa teman-teman tulis dengan A sama dengan akar B kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, jadi untuk bentuk umum teorema Pythagoras di sini penjumlahannya ketika kita mencari sisi miring atau sisi terpanjangnya itu dijumlahkan. Nah, ketika kita mencari sisi yang lain AB atau bisa kita sebut dengan C atau BC dengan pemisalannya A itu kita menggunakan pengurangan gitu. Nah, di sini ada keterangannya nih teman-teman. Nah, keterangannya yaitu segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat dan segitiga lancip adalah segitiga yang besarnya ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, yang ketiga ada segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat.
Nah, yang selanjutnya ada triple Pythagoras. Nah, ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang tepat. 3 bilangan tersebut bisa kita sebut dengan triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi untuk segitiga siku-siku. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar di bawah ini. Nah, ada segitiga siku-siku, ada yang sisi miringnya itu ada A kuadrat ditambah B kuadrat, ada 2A dikali B, dan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, yang selanjutnya ada penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada contoh yang pertama, yaitu seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, kita selesaikan ya teman-teman, kita selesaikan bareng-bareng nih soal tersebut. Nah, kita selesaikan, kita gambar terlebih dahulu sketsanya. Jika digambarkan sketsanya akan tampak seperti digambar di bawah ini. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita namai segitiga ABC. Nah, jarak AB-nya itu 70 meter dan jarak sisi terpanjangnya itu atau sisi miringnya itu ada 250 meter. Nah, di mana AB ini merupakan jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, si layang-layangnya itu berada di titik C. Maka, di sini AB-nya itu merupakan jarak anak dari tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Nah, jaraknya itu merupakan 70 meter ya, seperti yang tadi ada di dalam soal. Nah, yang kedua, titik A dan AC-nya ini merupakan panjang benangnya. Nah, panjangnya 250 meter. Nah, yang kita cari di sini adalah tinggi dari layang-layang, ketinggian dari layang-layangnya. Berarti kita ingat lagi nih rumus yang tadi atau bentuk umum dari teorema Pythagoras yang tadi, yaitu bisa kita tuliskan dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, atau bisa kita tulis juga dengan A sama dengan akar B kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, di sini kan kita ada segitiga ABC, maka A-nya itu bisa kita ganti dengan BC karena BC itu merupakan yang kita cari gitu, ketinggian yang kita cari. Nah, sama dengan AC kuadrat, berarti sisi miringnya ya, nah yang tadi B itu kita ganti nih dengan AC kuadrat dikurang C kuadrat, berarti C kuadratnya itu AB kuadrat. Nah, kita hitung ya teman-teman, kita hitung bareng-bareng. BC sama dengan akar dari AC, nilai AC-nya di sini adalah 250, berarti kita masukkan 250 kuadrat dikurangi AB kuadrat. AB kuadratnya itu bernilai 70. Jadi 70 kuadrat. Nah, BC sama dengan kita kuadratkan 250, yaitu hasilnya 62.500 dikurangi 70, kita kuadratkan juga, yaitu dikurangi 4.900. Nah, BC sama dengan kita kurangi nih 62.500 dikurangi 4.900 menjadi 57.600. Nah, jadi akar dari 57.600 yaitu 240 meter. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, di sini ada sebuah tiang bendera akan diisi kawat penyangga agar tidak roboh seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, ada tiang bendera yang diberikan penyangga kawat ya agar tidak roboh. Nah, jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8 meter, jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama 6 meter, dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 9 meter, hitunglah panjang total kawat yang diperlukan dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawatnya itu 25.000 per meter. Nah,
Kita langsung jawab aja ya teman-teman, ada jika digambar sketsanya. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu nih sketsanya. Nah, akan tampak seperti pada gambar di samping. Nah, di sini ada titik merah, itu ada A, bisa kita tulis dengan A. Kita namai ya segitiganya, ada A, ada B, C, dan juga D. Nah, di mana AB di sini merupakan tinggi ujung kawat penyangga pertama dengan ujung kawat penyangga kedua. Nah, AB di sini merupakan tinggi ujung kawatnya, tinggi ujung kawat penyangga pertama dengan ujung kawat penyangga kedua. Sedangkan pada BD di sini merupakan BD. Nah, BD yang ini merupakan tinggi ujung kawat penyangga pertama dengan tanah. Dan CD merupakan jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga. Nah, CD ini merupakan jarak kakinya, jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangganya. Nah, BD merupakan panjang kawat pertama, panjang kawat penyangga pertama, dan AD merupakan panjang kawat penyangga kedua. Nah, maka panjang kawat penyangga total dapat dicari dengan teorema Pythagoras nih teman-teman. Nah, tetapi kita harus mencari atau kita harus dicari terlebih dahulu nih panjang dari BD dan juga AD-nya, karena panjang BD dan AD-nya itu belum diketahui. Sedangkan pada panjang AB-nya sudah diketahui, yaitu ada 9 meter, BD-nya 6 meter, dan juga CD-nya itu 8 meter. Nah, tugas kita di sini yaitu mencari terlebih dahulu panjang BD dan AD-nya. Nah, kita selesaikan yaitu dengan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, atau bisa kita tuliskan dengan B sama dengan akar C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, kita selesaikan. Di sini kita akan mencari BD-nya terlebih dahulu nih teman-teman. Berarti di sini kita tulis BD. B itu kita misalkan dengan BD sama dengan C kuadrat itu kan BC kuadrat. Nah, BC kuadrat ditambah A-nya itu kita misalkan dengan CD kuadrat. Nah, maka BD sama dengan kita masukkan nilai dari BC-nya itu yaitu 6 kuadrat ditambah nilai dari CD-nya itu ada 8. Jadi 8 kuadrat. Nah, BD sama dengan akar 36 ditambah 64, BD sama dengan akar dari 100, yaitu BD-nya bernilai 10 meter. Jadi, panjang kawat penyangga pertama adalah 10 meter. Nah, kita telah menyelesaikan atau kita mengetahui nilai dari BD-nya yaitu 10 meter. Nah, kita lanjut ke yang AD-nya nih, teman-teman. Nah, AD-nya kita sama ya menggunakan rumus yang tadi, tapi yang B-nya kita misalkan dengan AD. C kuadratnya kita misalkan dengan AC kuadrat, dan A kuadratnya kita misalkan dengan CD kuadrat. Nah, di sini AD sama dengan nilai dari AC-nya itu 15 kuadrat, dan nilai dari CD kuadratnya itu ada 8 kuadrat. Jadi, AD sama dengan 15 kuadrat itu 225, dan 8 kuadrat itu 64. Jadi, AD sama dengan akar dari 289 yaitu 17. Nah, maka panjang kawat penyangga pertama, panjang kawat penyangga keduanya yaitu adalah 17 meter. Jadi panjang kawat AD-nya ini 17 meter. Nah, maka panjang kawat penyangga totalnya ini kita tambahkan ya panjang kawat BD, panjang kawat yang tadi 10 meter ditambahkan panjang kawat AD. Nah, panjang kawatnya itu 10 ditambah 17 meter menjadi 27 meter. Jadi, panjang total kawat yang kita perlukan yaitu 27 meter. Nah, yang tadi ditanyakan itu kan panjang total kawat dan juga biaya yang dibutuhkan. Nah, kita baru menyelesaikan panjang kawatnya saja yaitu ada 27 meter. Nah, kita selesaikan yang total biayanya. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui total panjang kawatnya itu ada 27 meter. Sedangkan harga kawat per meternya itu ada 25.000. Maka di sini 27 dikali 25.000 yaitu ada 675.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk membuat kawat penyangganya itu adalah 675.000. Nah,
ada penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun kegunaan teorema Pythagoras di kehidupan nyata yaitu yang pertama ada di bidang arsitektur dan konstruksi. Nah, pada kegiatan arsitektur dan juga konstruksi, salah satu contohnya adalah bangunan atau bidang yang berbentuk segitiga, misalnya atap bangunan. Teorema ini akan sangat berguna pada perhitungan bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras akan sangat membantu dalam kegiatan menghitung atau memperkirakan bidang miring suatu bangunan yang memiliki sisi-sisi yang saling tegak lurus atau memiliki sudut 90 derajat. Nah, yang kedua ada sistem navigasi. Dalam sistem navigasi terdapat metode triangulasi yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau koordinat berdasarkan sudut antara titik-titik koordinat. Nah, teorema Pythagoras di sini berguna ketika triangulasi menggunakan suatu sudut atau menggunakan sudut 90 derajat. Kalau di kehidupan sehari-hari, ini juga berguna dalam sistem navigasi mobil dan pelancakan ponsel. Nah, yang ketiga ada melacak lokasi gempa. Nah, lokasi gempa bumi juga dapat dilacak menggunakan teorema Pythagoras. Cara kerjanya adalah dengan triangulasi pada jenis gelombang pada saat terjadinya gempa. Sebagai gambaran, triangulasi dilakukan dengan melihat jarak yang ditempuh oleh gelombang yang lebih cepat dengan jarak tempuh dari gelombang yang lebih lambat. Nah, dengan cara ini pusat gempa dapat ditemukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.